kuntum khaira ummatin. Maknanya adalah kalian dahulu adalah umat terbaik. Jadi maknanya yang pertama adalah kalian dahulu umat terbaik. Ini sebagaimana disampaikan oleh para ahli tafsir, termasuk juga sahabat Ibnu Abbas, sahabat Umar ibn Al-Khattab, dan banyak pandangan-pandangan yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwa kalian dahulu adalah umat terbaik. Siapa yang dimaksud di sini? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna yang pertama, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, itu adalah nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dengan makna ini tidak ada yang mengingkari. Makna ini tidak ada yang mengingkari. Semua sepakat bahwasanya nabi dan para sahabat adalah umat yang terbaik. Dari golongan ahlu sunnah, semua yang memahami bahwa nabi dan para sahabat adalah umat yang terbaik, umat yang direkomendasikan bagi kita untuk mengikutinya, umat yang direkomendasikan bagi kita untuk mengikutinya. Bahkan Nabi SAW sendiri sudah memberi rekomendasi bahwa khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi siapa? Generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masyhur, hadis ini sangat terkenal. Kemudian beliau bersabda, summal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka, kemudian sesudah mereka. Artinya memang para sahabat Rasul itu adalah umat yang terbaik yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga sudah memberi rekomendasi tentang mereka. Misalnya di surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah firmankan tentang para sahabat itu radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ridho kepada mereka, kemudian mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Yang pertama adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal dan pertama-tama masuk Islam. Pahala mereka sangat banyak, sehingga andai kita berinfak dengan emas satu bukit Uhud, kira-kira kalau emas satu bukit Uhud itu harganya berapa? Ya, sa'huha. Jadi sa'huha itu berapa itu? Jadi emas satu bukit Uhud, itu tidak akan mampu menandingi, menyaingi infak sahabat Nabi yang hanya satu mud. Satu mud itu satu cakupan tangan. Wala nasifah, tidak pula setengahnya. Jadi kalau kita infak satu mud atau setengahnya emas, itu tidak infaknya sahabat satu mud atau setengahnya emas, itu tidak dapat kita tandingi meskipun dengan berinfak emas satu bukit Uhud. Itu diantara keutamaan para sahabat, para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam. Begitu pula jariah mereka, ilmu yang kita serap yang sampai kepada kita melalui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, maka jariah pahala itu mengalir pula kepada para as-sabiqunal awwalun. Dan di sini Allah berfirman minal muhajirin, dari kalangan muhajirin.
wal ansor, dan juga orang-orang Ansor. Maka kalau kita pengen mendapat ridho dari Allah, kita bisa meneladani as-sabiqunal awwalun. Kita juga bisa meneladani para muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan keluarganya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu, para sahabat itu, membuat iri para orang-orang tabi'in. Suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud itu berkata kepada para tabi'in. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Antum aktsaru sauman wa salatan wa jihadan min ashabi Rasulillah. Kalian adalah orang yang paling banyak salatnya, lebih banyak salatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak jihadnya dibandingkan para sahabat Rasulullah. Walakin kanu khairam minkum, tetapi mereka lebih baik dari kalian. Jadi tabi'in saja dibandingkan para sahabat, sahabat masih lebih hebat, meskipun para tabi'in itu puasanya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, jihadnya lebih banyak. Kenapa? Karena para sahabat itu asdaqau, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai azhadakum fid dunya wa arghabakum fil akhirah. Orang yang paling zuhud terhadap dunia dan orang yang paling bersemangat terhadap akhirat. Sehingga kita bisa teladani para sahabat untuk zuhud terhadap dunia dan juga bersemangat terhadap akhirat. Tapi kadang kita ini beda. Kalau urusan dunia semangat, kalau urusan akhirat ya. Sementara para sahabat itu semangat kalau urusan akhirat, dan mereka rela melepaskan dunia yang berada di tangannya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi keunggulan para sahabat Rasulullah. Sehingga kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka kita bisa meneladani as-sabiqunal awwalun. Untuk menjadi mereka tidak mungkin, karena kita lahir akhir zaman. Kemudian untuk menjadi muhajirin juga tidak mungkin, tapi kita bisa meneladani para muhajirin, rela berkorban li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang Ansor, orang-orang yang menyambut para sahabat yang berhijrah. Mereka rela memberikan apa saja. Bahkan kalau orang Jawa bilang saking bersahabatnya dengan orang-orang muhajirin, kalau ada yang melakukan saat ini dianggap orang umum. Maka apa yang dikerjakan sahabat itu kalau terjadi hari ini viral. Mereka sampai rela menyerahkan rumahnya, kampung halamannya untuk orang-orang muhajirin. Bahkan mereka, jika mereka punya beberapa istri dan mereka itu mau menyerahkan istrinya untuk diperistri oleh orang-orang Ansor, persaudaranya, sampai seperti itu. Kalau hari ini ada yang begitu, viral itu. Viral enggak kira-kira? Viral. Dan mungkin komentarnya akan sangat beragam. Mulai dari komentar positif sampai negatif, bahkan bisa jadi cacian dan makian. Tapi lihatlah bagaimana para orang-orang Ansor itu menyambut dengan baik dan memberikan fasilitas yang all out kepada para muhajirin, sampai pun harus menyerahkan istrinya. Kalau sekarang orang bilang orang umum. Kira umum apa enggak kalau sekarang? Orang umum itu. Baik. Seneng apa ora karo bojone gitu ya mungkin. Tresno apa ora? Nah, begitulah mereka rela melepaskan apa yang dicintai yang ada di tangannya untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat bagaimana di sini disebutkan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang bisa kita tempuh untuk seperti mereka adalah meneladani mereka.
Maka kata Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam kitab Ushulus Sunnahnya itu beliau mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menjalankan memiliki akidah yang benar, kita tidak bisa sholat yang benar kecuali berpegang kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis yang sampai kepada kita itu melalui jalur para sahabat Rasul. Maka barang siapa yang pengen sholatnya benar, maka mencari keterangan dari para sahabat Nabi. Maka Nabi menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kira-kira kita melihat Nabi sholat apa tidak? Tidak. Yang melihat siapa? Sahabat. Maka kita mengambil keterangan dari para sahabat. Bapak Ibu mau tindak haji atau umroh, pada saat itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat untuk melihat manasik beliau. Maka bagaimana kita belajar manasik dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah makna sebagai umat yang terbaik, itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.